Sunan Bonang wafat pada tahun 1525 Masehi, dan saat ini makam aslinya berada di kota Tuban. Lokasi makam Sunan Bonang ada dua karena konon, saat dia meninggal, kabar wafatnya dia sampai pada seorang muridnya yang berasal dari Madura. Sang murid sangat mengagumi dia sampai ingin membawa jenazah dia ke Madura. Namun, murid tersebut tak dapat membawanya dan hanya dapat membawa kain kafan dan pakaian-pakaian dia. Saat melewati Tuban, ada seorang murid Sunan Bonang yang berasal dari Tuban yang mendengar ada murid dari Madura yang membawa jenazah Sunan Bonang. Mereka memperebutkannya. Silsilah yang menghubungkan Sunan Bonang dan Nabi Muhammad. Sunan Bonang atau Makdum Ibrahim bin Sunan Ampel, Raden Rahmat atau Sayyid Ahmad Rohmatillah bin Maulana Ibrahim Asmorokondi bin Syekh Jumadil Kubro Jamaluddin Akbar Han bin Ahmad Jalaluddin Han bin Abdullah Han bin Abdul Malik Al-Muhajir dari Nasrabad, India bin Alawi Amil Faqih dari Hadramaut bin Muhammad Sohib Mirbat dari Hadramaut bin Ali Holi, Kosam bin Alawi Ate Sani bin Muhammad Sohibus Saumiah bin Alawi Awal bin Ubaidullah bin Muhammad Syahril Ali Zainal, Abidin bin Husain bin Ali bin Abi Thalib dari Fatimah Az-Zahra binti Muhammad. Ia belajar bersama santri-santri Sunan Ampel yang lain seperti Sunan Giri, Raden Patah dan Raden Kusen. Selain dari Sunan Ampel, Sunan Bonang juga menuntut ilmu kepada Syaikh Maulana Ishaq, yaitu sewaktu bersama-sama Raden Paku Sunan Giri ke Malaka dalam perjalanan haji ke Tanah Suci. Sunan Bonang dikenal sebagai seorang penyebar Islam yang menguasai ilmu fikih, ushuluddin, tasawuf, seni, sastra, arsitektur, dan ilmu silat dengan kesaktian dan kedikdayaan menakjubkan. Bahkan, masyarakat mengenal Sunan Bonang sebagai seseorang yang sangat pandai mencari sumber air di tempat-tempat yang sulit air. Babat Daha Kediri menggambarkan bagaimana Sunan Bonang dengan pengetahuannya yang luar biasa bisa mengubah aliran sungai berantas, sehingga menjadikan daerah yang enggan menerima dakwah Islam di sepanjang aliran sungai menjadi kekurangan air, bahkan sebagian yang lain mengalami banjir. Sepanjang perdebatan dengan tokoh Butolo Caya yang selalu mengecam tindakan dakwah Sunan Bonang, terlihat sekali bahwa tokoh Butolo Caya itu tidak kuasa menghadapi kesaktian yang dimiliki Sunan Bonang. Demikian juga dengan tokoh Nyai Pluncing, yang kiranya seorang Bairawi penerus ajaran ilmu hitam calon arang, yang dapat dikalahkan oleh Sunan Bonang. Maulana Mahdum Ibrahim banyak belajar di Pasai, kemudian sekembalinya dari Pasai, Maulana Mahdum Ibrahim mendirikan pesantren di daerah Tuban. Santri yang belajar di pesantren Maulana Mahdum Ibrahim, berasal dari seluruh penjuru daerah di tanah air. Sunan Bonang meninggal pada tahun 1525 Masehi dan dimakamkan di Tuban, daerah pesisir utara Jawa yang menjadi dasar perjuangan dakwahnya. Semasa hidupnya, Sunan Bonang kerap berdakwah melalui kesenian agar bisa menarik masyarakat Jawa untuk memeluk agama Islam. Pernah dengar lagu Ijil atau Tombo Ati? Kedua lagu tersebut adalah hasil karya Sunan Bonang. Untuk menambah unsur Islami dalam lagu-lagu yang diubahnya, Sunan Bonang memasukkan rebab dan bonang sebagai pelengkap dari gamelan Jawa. Oleh karena itulah ia mendapatkan julukan Sunan Bonang. Selain itu, ia mempunyai keunikan dalam berdakwah dengan cara mengubah nama-nama dewa dengan nama-nama malaikat sebagaimana yang dikenal dalam Islam. Hal ini dimaksudkan sebagai upaya persuasif terhadap penganut ajaran Hindu dan Buddha yang telah lama dipeluk sebelumnya. Pada abad 14, Islam semakin menancapkan pengaruhnya di tanah Jawa. Pelan namun pasti, syiar Islam yang disebarkan oleh ulama-ulama yang tergabung dalam Majelis Wali Songo, mulai mampu mengislamkan penduduk pribumi. Namun, keyakinan-keyakinan lama peninggalan moyang mereka, belum sepenuhnya tergusur. Ketika itu, Bhairawa Tantra masih marak di daerah Daha Kediri, Jawa Timur. Maulana Makdum Ibrahim atau Kanjeng Sunan Bonang, putra Sayyid Ali Rahmat atau Kanjeng Sunan Ampel tergerak untuk menghilangkan aliran sekte Bhairawa Tantra. Dari Tuban, Kanjeng Sunan Bonang berjalan ke arah selatan hingga sampai di tepi Bengawan Berantas. Daha, basis penganut Bhairawa Tantra berada di sebelah timur Berantas. Sedangkan tempat yang menjadi persinggahan salah satu anggota Majelis Wali itu berada di sebelah barat Berantas, bernama Kabuyutan Singkal Desa Singkal Anyar, Kecamatan Prambon, Nganjuk, Jawa Timur. Beberapa waktu lamanya, Kanjeng Sunan Bonang menetap di Kabuyutan Singkal. Ketika penganut Bhairawa Tantra di seberang timur Bengawan Berantas melakukan ritual Pancakamara Puja, sebuah upacara tandingan juga dilakukan di seberang barat Bengawan Berantas.
Kanjeng Sunan Bonang mengumpulkan seluruh penduduk laki-laki Singkal, lalu mengarahkan mereka untuk duduk membentuk sebuah cakra atau lingkaran. Berbagai makanan seperti nasi golong, daging ayam, dan sebagainya juga turut disiapkan di sana. Slametan, begitu sang aulia mengenalkannya kepada orang-orang Kabuyutan Singkal. Diambil dari bahasa Arab Yaslamu Salamun yang artinya selamat. Menyelamatkan orang-orang Daha dari ajaran menyimpang Bhairawa Tantra. Beliau juga menyebutnya sebagai kendurenan, diadopsi dari bahasa Persia, kanduri yang berarti upacara makan-makan. Selanjutnya, Slametan atau kendurenan yang digagas Kanjeng Sunan Bonang dengan cepat merebak ke kabuyutan-kabuyutan sekitar Singkal. Dalam kurun waktu beberapa tahun, prosesi sedekah makanan yang diislamisasi niat dan doanya itu kian marak di hampir seluruh tanah Jawa. Pancamakara puja orang-orang Bhairawa Tantra pun menjadi tersudut oleh ritual tandingan itu. Tidak berhenti sampai di situ, Sunan Bonang terus melanjutkan syiar Islamnya dalam memerangi aliran Pangiwa Bhairawa Tantra. Molimo dalam Pancamakara Puja diislamisasi menjadi 5 pantangan bagi masyarakat Jawa, jika ingin menemui kemuliaan dalam perjalanan hidupnya. Pantangan hidup Molimo atau 5 lafal, yang diubah oleh Sunan Bonang adalah berikut, maling atau mencuri, madat atau menghisap candu, mabuk atau minuman beralkohol, main atau berjudi, madon atau bermain perempuan, slametan atau kendurenan berhasil mengikis habis aliran Bhairawa Tantra. Sunan Bonang pun dikenal juga dengan nama lain Sunan Wahdat Cakrawati atau Sunan Wahdat Anyakrawati. Berasal dari kata cakra yang artinya lingkaran, representasi dari posisi melingkar pada tradisi slametan atau kendurenan. Demikian terkenalnya beliau hingga seorang Brahmana dari India merasa sangat penasaran dan ingin menguji ilmunya. Dia lalu berlayar menuju Pulau Jawa, persisnya menuju Tuban. Namun nasibnya malang, perahunya oleng dan terbalik akibat dihantam ombak besar. Berbagai kitab besar yang telah dipersiapkan pun tenggelam. Untungnya, ia selamat dan terdampar ke tepi pantai dalam keadaan tak sadarkan diri. Setelah siuman kembali, tiba-tiba ia melihat seorang laki-laki berjubah putih berjalan dengan tongkat di tangan kanannya. Sang Brahmana dari India menyapanya dan laki-laki itu pun berhenti, sambil menancapkan tongkatnya pada pasir pantai. Sang Brahmana lalu menceritakan bahwa dia akan menuju Tuban untuk menemui Sunan Bonang yang terkenal itu. Setelah mendengar penuturan tersebut, tiba-tiba orang berjubah putih mencabut tongkatnya dari tanah pasir. Seketika, memancarlah air dari lubang tanah bekas tancapan tongkat itu. Yang lebih menakjubkan lagi, dari lubang tersebut pun kemudian keluarlah semua kitab milik sang Brahmana yang tadi tenggelam di laut lepas. Alangkah tingginya ilmu orang ini, pikirnya. Kemudian ia bertanya dengan penuh rasa hormat, siapakah gerangan tuan ini? Orang-orang menyebut saya Sunan Bonang, jawab orang berjubah putih. Mendengar jawaban ini, maka sang Brahmana langsung berlutut. Secara ksatria ia memohon maaf atas segala kelancangannya. Dan akhirnya, sang Brahmana menjadi salah seorang murid Kanjeng Sunan Bonang. Dikisahkan, air yang memancar dari lubang bekas tancapan tongkat Sunan Bonang, sampai sekarang masih ada dan dinamai orang Sumur Serumbung. Hingga sekarang sumur Karomah ini airnya masih tetap jernih dan segar rasanya. Tentu saja, ini semua karena kekaromahan Kanjeng Sunan Bonang bin Sunan Ampel. Karena dalam serat Darmo Gandul, disebutkan bahwa beliau sebagai Sayyid Keramat. Dan juga merupakan Sunan asli Arab dan juga keturunan Nabi Muhammad. Sunan Bonang juga membuat karangan satra yang berbentuk suluk atau tembang tamsil. Beliau juga pernah menciptakan tembang Tombo Ati yang masih bisa kita jumpai hingga saat ini. Dan juga menulis sebuah buku tentang ilmu tasawuf dengan judul Tanbihul Ghafilin. Sunan Bonang juga mengubah gamelan Jawa yang saat itu merupakan salah satu budaya masyarakat Hindu, dengan memberikan variasi dan nuansa yang berbeda agar menjadi lebih baik. Dan beliau adalah salah satu kreator gamelan Jawa hingga saat ini. Di dalam hal pentas seni perwayangan beliau adalah seorang dalang yang piawai mengambil hati hadirin. Kesukaannya adalah mengubah lakon wayang dan juga memasukkan cerita-cerita tentang agama Islam. Kisah yang terkenal sampai saat ini adalah pertikaian antara Pandawa dan Kurawa. Yang perlu dicerna dari kisah ini adalah ketekunan dan keikhlasan dalam menimba ilmu dan menyebarkan dakwah Islam secara total tanpa pamrih, untuk teladan generasi muda dalam menuntut ilmu dan mendakwahkannya secara ikhlas dan sopan santun. Bila ada kekeliruan, tim yang bertugas minta maaf, kritik dan saran tulis di kolom komentar. Wassalam.